Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus."
Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, Engkaulah sempurna Tuhan, Engkau membuat kami juga sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu yang datang Tuhan dalam kehidupan kami ini Bapa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, menyampaikan pesan-pesan-Mu ini Bapa. Dan biarlah urapi kami semua Tuhan. Dan berilah Tuhan mata rohani kami Tuhan, terang itu ya Bapa. Dan berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu setiap hari kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Hari ini saya mau bawa tema
tentang Injil Kerajaan Allah. Mari kita baca di Kisah 1 ayat 3, 1, 2. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Jadi kita tahu dari firman Tuhan bahwa Allah, Tuhan Yesus bangkit setelah kebangkitannya. Yang minggu lalu kita merayakan kebangkitannya, dan sekarang kita bacakan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sangat penting buat Allah, ya. Jadi kita mesti ngerti itu bahwa kematian dia dan kebangkitan dia itu dia sebenarnya untuk memulihkan kerajaannya. Amin. Jadi kita mesti ngerti pemulaan penciptaan, ya, kita balik ke pemulaan penciptaan, terus akhirnya Adam yang menggagalkan rencana Allah. Dan sekarang Adam kedua datang memulihkan itu semuanya. Yaitu apa? Jadi dia itu harus mati, ya, karena upah dosa harus mati. Dia serahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Setelah itu dia mengambil semua kuasa iblis dan dia serahkan kepada kita semuanya. Amin. Nah itulah, jadi bicara soal kekristenan sebenarnya itu bicara tentang gambar diri. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Binatang tidak ada. Jadi apa itu berarti kita harus ekspresikan gambarnya seperti dia. Yang kedua adalah kuasa. Dia berikan kita kuasa supaya kita mewakili dia, berkuasa atas bumi ini. Amin. Maka itu Adam dan Hawa diberkatin, ya, supaya beranak cucu menjadi apa? Bangsa yang besar. Amin. Yaitu apa? Di bawah pimpinan dia. Amin. Tujuannya apa? Supaya kerajaan iblis dikalahkan. Amin. Karena bumi ini bumi ini sekarang dikuasai oleh siapa? Iblis. Jadi kita harus menjadi kerajaan. Dia raja, kita anggotanya di kerajaan Allah. Amin. Nah, jadi ini maka itu Yesus katakan semua kuasa itu di langit dan bumi itu sudah diberikan kepada Dia, dan supaya kita tuh menyatakan kuasa kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Jadi bicarakan soal kerajaan itu bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Amin. Jadi kita umatnya ini yang telah ditebus, kita tidak bisa jadi orang Kristen yang katanya soal perkataan, katanya cuman bisa istilahnya khotbah doang, tapi itu kuasa. Percaya ada kuasa dalam kita, katakan itu maka itu terjadi. Amin. Jadi kembali lagi, setiap kita itu dipanggil supaya berkuasa. Amin. Dan bukannya kata-kata, lakukan dan itu terjadi. Amin. Nah, kerajaan Allah adalah pemerintahan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atau kekuasaan Allah. Allah harus, ya, Allah harus memperoleh kerajaan, ya, untuk melaksanakan kuasanya supaya menggenapkan tujuannya. Ya, jadi Allah itu menciptakan bumi, menciptakan manusia itu ada tujuannya. Tapi kalau tidak ada kuasa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Sama juga kalau kita misalnya Indonesia harus maju, kita harus ada pemerintahan yang memang berdaulat, yang memang kita tuh yang baik, takut dengan Tuhan, supaya negara ini maju. Amin. Sama juga kuasa kerajaan Allah harus dinyatakan. Maka itu dikatakan di Wahyu. Oke, sebelum itu Matius 6, Tuhan mengajarkan, ya, bagaimana cara berdoa, ya. Jadi Tuhan bilang apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita diajarkan supaya apa? Mengaku bahwa ini kerajaan tuh dia ada rajanya.
raja di bumi, mengaku. Oh, kita mengaku, berarti dia yang berdaulat. Jadi dia harus, kehendak dia harus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berarti kita sering salah kaprah. Ya, kita lihat kasih karunia Tuhan, seolah itu Tuhan baik. Memang Tuhan baik, tapi hidup kita itu harus kelihatan itu semua Tuhan, bukan kita. Harus rubah paradigma kita. Kerajaan yang terjadi, dengan kata lain apa? Kita sering kata Tuhan, aku mau ini, mau ini, mau ini. Berkatilah aku, urapilah aku, termasuk saya gitu. Ini paradigma yang kita rubah. Apa yang Tuhan mau? Ya, kita kehendak dia kita ikutin. Jadi hidup kita itu bukan kita lagi yang hidup, tapi Allah yang hidup dalam kita, Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Nah itu yang Tuhan mau. Ada apa? Terus tahibang. Engkaulah yang tahibang. Engkaulah yang punya kerajaan. Jadi bumi ini kepunyaan Tuhan. Dia yang berdaulat dan dia melakukan sesuatu dalam hidup kita, melalui kita terhadap bumi ini. Amin. Karena dia roh. Harus melalui kita yang fisik ini melakukannya. Amin. Nah, maka itu kita lihat, ini bicara kuasa, pemerintahan. Maka itu di akhir daripada di Wahyu, kitab Wahyu, bicara kita baca sana. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Dan ini bicara apa? Pemerintahan, kuasa, dia yang pegang. Amin. Dan dia kalau dia yang pegang, dia melakukan sesuatu yang bumi ini. Amin. Nah maka itulah Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Adam kedua datang karena dia Allah menjadi manusia, menebus dosa kita supaya dipulihkan rencana penciptaan ini. Amin. Nah itulah bicara soal gambar diri, supaya kita mengekspresikan Allah, yaitu apa? Paling penting apa? Kasih. Ya, hukum pertama perjanjian kasih kepada Allah. Perjanjian baru, Yohanes 13 ayat 34. Yesus memberikan apa? Perjanjian baru, perintah baru apa? Kasihlah sesamamu. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau, supaya setiap kita itu bukan perkataan tapi kuasa. Setiap kita harus berkuasa menaklukkan iblis. Kan tugas kita menaklukkan iblis. Amin. Bukan menaklukkan manusia. Iblis kan musuh kita, harus ditaklukkan. Nah itu perlu kuasa. Amin. Jadi setiap kita harus mengerti kita punya misi. Ngapain? Membesarkan kerajaan Allah. Untuk membesarkan kerajaan Allah, kita harus taklukkan kerajaan iblis. Jadi kita tidak boleh takut sama iblis. Ya, mengerti katakan amin. Ya, so iblis saya dulu juga takut. Tapi saya mulai diubah. Semua diubah. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita ubah. Dan Kristus ada dalam kita, itu percaya. Kita percaya. Makin kita percaya, kita bertumbuh. Ya. Jadi penting baik lagi pemerintahan harus dipegang siapa? Yesus Kristus, kepalanya. Jadi sama juga kalau kita pemilu nanti juga sama. Ini saya bukan kampanye ya. Kita juga harus pilih siapa yang itu tuh. Jangan nggak peduli, karena itu penting. Siapa pegang pemerintahan, itulah yang berkuasa, itulah yang akan menjalankan pemerintahan yang baik buat negeri kita. Demikian juga sekarang pemerintahan bumi dikuasai oleh iblis. Yesus ambil kembali setelah dia mati, bangkit, maka itu kuasa dia itu diambil dan dia serahkan kepada tubuhnya kita semua. Suruh apa kita? Taklukkan dia. Nah inilah ujian yang ada di bumi supaya nanti kita hidup kekal dapat mahkota. Amin. Kalau kita benar takut sama iblis, ya nggak mungkin kita dapat mahkota. Karena kita ingat Yesus mati buat kita untuk apa? Kasih kita kembalikan segambar dengan dia supaya kita juga mengasihi. Kedua, kita diberikan kuasa. Untuk apa? Taklukkan si iblis. Pemulang kita itu. Amin. Dan harus kita lakukan. Amin. Selanjutnya, mewakili Allah, memerlukan kuasa Allah.
Allah memberikan kuasanya kepada manusia. Kuasa itu bicara kepada kuasa itu mengacu pada kerajaan Allah. Nah, di sini katakan apa? Jadi Adam ya sebelum jatuh dosa penciptaan itu apa? Mewakili Allah atau mewakili surga di bumi. Yang ngerti? Jadi itulah yang jadi Adam itu wakilnya. Dia adalah warga kerajaan surga. Nah, kita yang sudah lahir baru juga kita adalah warga kerajaan surga. KTP kita itu KTP-nya surga. Amin. Warga situ. Adam juga sama. Ya, dia itu warga dan mewakili Allah untuk berkuasa atas bumi, memerintah. Bicara lagi kerajaan bisa memerintah. Jadi Allah itu adalah ada ciptakan kita semua, segambar dari dia dari kuasa apa? Memerintah, mengatur, bukan makan terus tidur. Merintah, kuasa. Ya, jadi bicarakan sekarang itu kita anak Tuhan adalah anak yang harus berkuasa. Kerajaan Allah bukan suatu perkataan, tapi apa? Kuasa. Setiap kita harus mengerti, setiap kita harus berperang. Oh, diam aja. Nah, perang rohani. Maka itu takutkan iblis. Amin. Harus berperang. Ya. Jadi kalau kita takut, kita udah kalah. Ya, inilah yang maka itu setiap kita dipanggil sebagai umat bahkan lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena yang perang itu Tuhan Yesus bukan kita. Maka itu sejarah di Perjanjian Lama selalu bilang apa? Jangan takut, aku yang perang buat kau. Nah, sama juga sekarang. Jangan takut, aku yang perang buat kau. Yang penting kita tahu roh ada dalam kita itu siapa. Ya, jadi kita mesti ngerti. Maka itu kita lihat di Kisah 1 ayat 8. Ya, engkau akan apa? Nerima kuasa kalau engkau apa? Curahkan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Amin. Nah, ini penting. Jadi Roh Kudus itu ada dalam kita yang memberikan kita kuasa supaya kita bergerak bersama Dia, ya, dan melakukan sesuatu yang Dia ingin kita lakukan. Nah, kita mengerti setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Allah itu mencari umat gantinya. Ada yang dia temukan apa? Abraham, betul, dan Yakub, Ishak dan Yakub. Nah, karena apa? Beriman. Nah, kita juga keturunannya dia. Kenapa? Turun dasarnya. Kita berhak menerima janji Tuhan itu karena kita dengan iman percaya Yesus Kristus ada juru selamat dan Tuhan kita. Maka kita juga sebagai orang yang berhak masuk kerajaannya. Waktu Tuhan Yesus Allah itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang Tuhan katakan? Engkau adalah kerajaan iman, ya, di Keluaran itu. Engkau menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Di Perjanjian Baru kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 di Perjanjian Baru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan harus pakai kuasa, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita mesti mengerti setiap kita itu kita kan lahir baru, mempunyai manusia lama, manusia baru. Ya, kalau kita mengerti manusia lama kita itu dikuasai oleh operator iblis. Efesus 2 ayat 2. Setiap kita itu ada manusia lama kita dikuasai oleh iblis, setan. Jadi setiap kita itu manusia lama, ya saya bilangnya, ada setan yang dilihat dalam kita yang mengoperasikan segala sesuatu. Efesus 2 ayat 2. Nah, itulah yang kita lawan. Jadi kita musuh kita tuh dua, iblis di luar dan diri kita sendiri, karena ada operatornya di dalam tubuh kita, si setan-setan itu. Amin. Kadang-kadang setannya itu kita sendiri.
Tuh, kitanya yang setan gitu. Karena kesetanan gitu. Ya, karena dikuasain. Maka itu kita harus berkuasa. Maka itu kita harus hidup dalam roh. Kalau kita masih pakai kedagingan kita pasti kalah. Ya, diledekin habis si iblis. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kita itulah apa? Bangsa yang kudus. Imamat yang rajani, yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa tujuannya? Melakukan perbuatan yang besar. Ya, yang besar. Besar itu gimana sih? Oh, pekerjaan yang kita nggak bisa kerjain. Amin. Perbuatan besar itu apa? Yang kita nggak bisa kerjain. Yang kerjain siapa? Tuhan. Sayang kita cengang kok bisa ya, bingung sendiri kita. Betul? Yang Tuhan ada dalam kita yang mengerjakan itu semua. Kalau kita bisa kerjain sendiri, kita jadi sombong. Ya setan juga gitu lah. Tapi kalau kita yang kok bisa, itulah Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi kita mesti ingat, kalau kita masih bisa kerjakan cara kita sendiri, maksudnya itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan, oke, lakukan. Kamu mesti kerja, dikasih hikmat. Tapi kalau sesuatu yang besar, Tuhan kalau pakai suruh, pasti besar. Yang kita nggak mampu, masa sih Tuhan, masa sih Tuhan. Kita lihat kayak Musa, masa sih Tuhan, aku masa sih. Nah itu kalau kita turutin, taatin, terjadi perbuatan yang besar. Ya, dengan perbuatan besar ya kita bukan kerjaan kita nggak bisa. Amin. Selanjutnya, kerajaan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Di mana ada Dia, di sana ada kerajaan. Ia menaburkan dirinya ke dalam kita sebagai benih hidup untuk memiliki satu kerajaan. Di Matius 13 ayat 24 kita baca sama. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ladangnya itu di mana? Di mana? Hati kita. Ya. Jadi ini sama juga. Firman ditaburkan itu bicarakan benih. Itu siapa? Firman adalah Allah. Ditaburkan kayak dengar, ya kan? Dan kita dengar apa? Jadi firman Allah. Ya, jadi kita timbul, akhirnya kita bangkit, ada iman. Nah, benih itu ditaburkan ke hati kita dan dia akan apa? Bertumbuh. Semakin bertumbuh kita haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, semakin bertumbuh. Maka itu saya puji-pujian sangat penting. Maka itu kalau dulu saya nggak ngerti juga, ya sekarang saya ngerti, saya sampaikan. Jadi artinya apa? Dalam puji-pujian itu, dulu kalau saya ke gereja itu, khotbahnya berapa? Saya datang khotbahnya doang. Ada yang gitu nggak? Bukan singgung nih, itu saya. Tapi saya mau sangat kebetulan. Ini benar, puji-pujian itu memang penting. Amin. Kalau kita puji-pujian itu bergerak hati kita. Firman Tuhan, benih firman Tuhan itu bertumbuh. Roh. Sampai dari roh bertumbuh kemana? Jiwa. Jiwa itu ada apa? Emosi, pikiran, kehendak. Terus akhirnya itu berubah nanti ke pikiran. Nah, nanti kita bicarakan hal ini. Ini penting, benih firman. Ya, Yesus terus menabur kepada kita. Ya, kayak firman sekarang. Saya ini alatnya sekarang di mimbar ini. Sampaikan firman. Pasti Roh Kudus berbicara masing-masing. Nah, itu firman akan bertumbuh sampai ke matengan. Bukan matengan. Tingkat level mateng, kerajaan Allah dimanifestasikan. Amin. Sampai level tertentu, kerajaan Allah dimanifestasikan. Amin. Maka itu kadang-kadang kita bisa terheran-heran gitu ya. Kok bisa? Nah itulah karya Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi kalau bicara kerajaan Allah, saya agak sedikit mengilustrasikan, mungkin bahasanya kurang tepat, tapi ini supaya gampang ngerti. Misalnya dari kerajaan binatang, ya, di kebun binatang ya. Itu kan kita lihat, karena kerajaan binatang itu beda sama kerajaan Allah. Karena binatang itu tidak ciptakan serupa dengan Allah. Tapi mau kasih gambaran, kerajaan Allah kebun binatang
itu ada kehidupan binatang-binatang, betul? Tapi kalau misalnya kehidupan binatang ini tidak ada, berarti itu hanya sebuah gedung aja gitu loh. Nangkep? Demikian kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kehidupannya harus apa? Kehidupan Allah. Kehidupan Allah dalam hidup kita. Jadi dia raja, kita anggotanya, family-nya jadi kerajaan. Tanpa family nggak ada kerajaan. Nangkep? Nah kalau kita ada kerajaannya, yang dilihat apa? Hidup apa? Hidup yang healing? Hidup Pak Jeffrey? Enggak kan? Mana kamu katanya Kristus ada di dalam kamu? Itulah kerajaan Allah. Setiap kita mewakili Allah. Kehidupannya Kristus totally. Apa yang diperbuat itu Kristus. Kerjanya Kristus. Apa yang kita lihat Kristus. Jadi kalau kita berasa punya sesuatu banyak, ini milik Kristus. Amin. Kita lakukan semuanya, ini Kristus punya. Dari apa yang kita yang punya, kita lakukan dan akan kita lakukan semua ada semua kehidupan Kristus. Nangkep tentang kerajaan Allah itu. Nah inilah Tuhan mau. Maka itu kenapa dia suruh kita apa? Sampaikan ke ujung bumi bicara kerajaan Allah. Kenapa? Supaya kita ini umatnya mengerti. Setelah mengerti, oh gitu, saya punya fungsi, punya tugas. Kita udah oke, siap, aku siap melakukan. Dia datang. Nangkep? Jadi anak buah ini suruh ngerti dulu kerajaan Allah itu apa. Betul kan? Firman Tuhan, setelah itu kesudahnya dia datang. Nah itulah kita harus mengerti semuanya. Itulah tugas kita. Nah kita itu sering pakai pengetahuan kita, Tuhan, aku mau cara hidup saya begini. Punya villa, punya apa. Berkatilah aku cara hidupku. Kita nggak klop, kita nggak ngerti. Waktu itu kita ini paradigma kita ini selama ini salah, termasuk saya. Kita harus ubah. Yang hidupku bukan aku lagi, betul kan? Kita sering ngomong, bahkan sering nyanyi, bahkan sering baca, tapi kita nggak praktekin, nggak ngerti sesungguhnya. Kalau hidup kita mungkin salah lagi, berarti Tuhannya hidup kita betul. Jadi semuanya kehidupan kita itu harus mewakili Yesus Kristus. Jadi kerajaan binatang, monyet, kura-kura, kelihatan kan? Nah sekarang kalau kita, ini siapa? Ini siapa? Monyet. Ya kan? Ini siapa? Kok nggak ada tampangnya, kok sifatnya kok nggak ada sedikit-sedikit Kristus? Nah itu yang Tuhan pesan hari ini, harus mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Ya. Nah kita lihat di Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi ini waktu Yesus dengan murid-muridnya, murid yang dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus, ke bukit tinggi atau gunung yang tinggi, dia merubah wajahnya, ya, sehingga apa? Mukanya itu kayak matahari, pakaiannya putih terang. Nah itu yang sebenarnya. Jadi kata lain kita mesti mengerti maksudnya apa. Itulah Yesus yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya. Nah karena dia itu ditutupin di dalam daging, ya, karena dimasukin daging, akhirnya apa? Tidak dianggap atau diremehkan sama banyak orang, ya, dia anaknya carpenter, tukang kayu. Nah sebenarnya itulah yang Tuhan mau mencerminkan, itulah sebenarnya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Terang seperti matahari. Maka itu di Efesus 5 ayat berapa sih? 14 ya. Bangkitlah dari tidur, bangkitlah dari antara mati, terang Kristus terbit atasmu. Amin. Jadi kita bangkit artinya apa? Sadar. Nah diharapkan hari ini kita semua disadarkan Tuhan oleh firman Tuhan supaya kita bangkit. Kalau kita bangkit, maka itu terang.
Kristus yang sudah dalam kita itu akan memanifestasikan dirinya kepada kita. Sehingga apa? Kalau udah terang, tidak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan pun juga Tuhan Yesus kasih tahu, inilah apa yang kamu kerjakan. Akhirnya kita bertobat. Yang pentinglah bangkit. Cara bangkitnya gimana? Mindset kita. Bangkit. Ya, kembali lagi, yang menguasai pikiran kita siapa? Iblis. Ya, yang menguasai, sampai hari ini yang menguasai tubuh kita, pikiran kita itu iblis. Ya, maka itu harus ada peperangan rohani. Nanti kita bicarakan itu. Oke. Nah, sekarang peperangan rohani antara Allah dengan iblis terjadi dalam pikiran kita. Ya, bulan lalu kan saya bicarakan minggu lalu. Ya. Jadi terdiri apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi waktu iblis itu masuk, ya, atau mengambil kekuasaannya, kerajaan Allah itu atau kerajaan di bumi diambil kuasanya itu melalui apa? Iblis, melalui binatang namanya ular. Dia masuk apa? Melalui pikirannya dulu, pikiran manusia. Setelah dia pikiran manusia, dia masuk kepada tubuh. Dan dia masih tinggal di dalam tubuh sampai hari ini. Amin. Nah, makanya seperti kalau kitab-kitab Ayub, ya, kita lihat itu Allah tidak izinkan, ya, iblis menjamah rohnya, roh manusia. Nah, itu roh itu pelita Tuhan. Ya, maka itu waktu kita lahir baru, Yesus Kristus kasih roh baru dan dia curahkan rohnya kepada kita dan roh. Jadi iblis melalui tubuh masuk ke dalam jiwa, menguasai pikiran, kehendak, emosi. Maka itu kalau emosi kita kalah, banyak yang bunuh diri. Kehendak kita kalah, banyak melakukan sesuatu yang jahat yang dia suruh. Melakukan semua dosa itu dari situ. Roh Kudus, jadi dia masuk dari tubuh, masuk ke jiwa. Ya, ini sedikit teknis ya. Jadi Roh Kudus masuk ke roh kita, mau keluar ke jiwa. Maka itu emosi kita, ya. Maka itu emosi penting apa? Kita harus pujian-pujian, penyembahan supaya hati nurani kita bangkit. Di mana hati nurani kita bangkit, roh, disitulah benih kerajaan Allah, benih Kristus masuk ke dalam. Ya, itu penting. Nah, akhirnya menguasai kehendak kita, baru peperangan ada di pikiran. Nah, ini teknis sedikit. Tapi itu ya saya mengerti. Jadi penting kita mengetahui hal ini. Jadi kalau kita mau melakukan peperangan rohani, tubuh terkuat itu iblis adalah apa? Pikiran. Jadi kalau kita belajar peperangan di dunia ini, peperangan, kita tidak boleh melawan di mana musuh kuat, cari yang lemah yang kita harus serang. Peperangan juga gitu. Jadi kalau misalnya maka itu kalau kita ingin menginjil kepada orang yang keras kepala, kayak koplok ya, keras kepala, jauh usah dibet, ya sedikit. Jadi kalau kita mau menginjil, banyak kan orang terus berasa dia lebih pintar dari kita, tahu semuanya. Pokoknya saya tuh, ya gue tahu lah. Namanya juga habis makan pohon buah pengetahuan, pasti tahu semuanya kan, apa yang baik dan jahat. Nah, yang kita harus serang itu apa? Bawa dia itu ke emosi hati nurani, doain, udah itu aja. Itu selesai urusan Tuhan. Jadi kalau kita dibet habis, malah kita dimusuhin, malah dia nggak mau datang lagi gitu loh. Ya sedikit ini aja. Jadi ini yang penting tentang kerajaan Allah. Peperangan itu pasti terjadi. Jadi kalau ada orang mau dibet, diem aja. Ngerti? Tidak boleh dibet. Ya. Nah selanjutnya di 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang yang menubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kubu-kubu itu yang bikin patokan kotak-kotak sini sombong. Orang kenapa sering debat? Bahkan orang juga yang sudah mengerti firman, debat, bukan debatnya berantem. Pernah lihat nggak pendeta sama pendeta berantem? Ya, tahu ya. Kenapa? Angkuh. Ya kan, angkuh gitu kan. Saya juga begitu, gitu. Kadang-kadang lupa. Maka itu mesti sering bertobat. Ya. Nah inilah yang harus kita tahu bahwa ini kerjaan siapa? Iblis. Maka itu kita harus tahu lakukan peperangan. Bukan sesuatu terus, wow kamu ini nggak suci, bukan gitu. Kita mesti ngerti. Kita juga masih ada kelemahannya. Tapi ngerti, wah aku dikejar iblis. Bertobat, langsung kita perbaikin, lawan iblis. Ya kembali lagi, setiap kita harus melakukan peperangan rohani. Karena kembali lagi, kerajaan Allah bukan soal perkataan, tetapi kuasa. Firman Tuhan katakan begitu. Sebab kalau tidak, kita pengen datang ke gereja, ya Senin, Selasa, Jumat berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaanku, Tuhan inilah, Tuhan itulah. Itu hidup saya juga begitu. Kadang-kadang juga masih begitu. Tapi udah ngerti firman, cara kita harus berubah. Cara kita harus berubah. Amin. Supaya kita menjadi beneran umat pemenang. Ya, jangan diuntel-untel gitu. Nah, maka itu katakan di sini Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Amin. Jadi pedang bermata dua itu adalah bisa memiliki perbedaan kekuatan membedakan antara benar atau bohong, ya kan? Kadang-kadang kita tuh agak sulit ya membedakan ini benar atau kebohongan, betul? Ya, apalagi kalau kita lihat orang kudus, orang baik, kadang nggak jelas ini benar atau bohongan. Tapi termasuk diri kita sendiri, karena ingat kita itu masih ada manusia lamanya. Kadang kita nggak tahu nih, ini Tuhan atau apa? Tuhan yang ngomong atau memang ego saya? Sering kita ngomongnya, ini benar nggak Tuhan yang ngomong? Tapi kalau kita baca firman terus renungkan firman Tuhan, aku nggak ngerti. Suatu hari enggak, ini itu saya sering ngalamin ini, tapi ini saya tetap jalan. Enggak, aku mau ini Tuhan, tetap saya jalanin sampai babak belur, udah gitu. Ini beneran, ya. Itulah menandakan bahwa aku masih ada manusia lama, ada iblis yang menguasai, sehingga aku nggak tahu ini benar apa enggak, keyakinan aku atau keyakinan Tuhan, nggak jelas gitu, ya. Maka itu dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ini pikiran Tuhan, ya kasih kita atau pikiran dari iblis? Karena yang menguasai pikiran siapa? Iblis. Kita ngerti ya, yang menguasai pikiran tuh iblis. Jadi kita juga harus tanya Tuhan. Maka itu perlu kita hati-hati. Ya, kadang-kadang kita juga nggak tahu ini aku punya ego atau memang Tuhan. Nggak jelas kadang-kadang. Tapi dijelaskan sini firman Tuhan kuat dan tajam. Ini kebenaran firman Tuhan. Baca firman. Suatu hari Tuhan kasih tahu ini yang benar. Ya, seperti saya ngalamin, saya nggak taat. Nah, kalau kita tuh sekarang harus kita iya dan amin. Kadang-kadang logika kita tuh mana mungkin. Kadang nggak mungkin saya harus ikutin firman Tuhan, betul? Kadang kita tahu firman Tuhan, tapi kadang nggak mungkin saya. Tuhan nggak mungkin. Pernah ngalamin nggak? Pernah nggak? Nah, oke, kalau sudah, ya udah kita next kalau gitu. Ya nggak maju aja. Nah, next baru bisa ngerti. Ya. Ada 3 hal utama untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Pertama, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Coba kita baca pelan-pelan. Yohanes 3:5. Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke mana? Kerajaan Allah. Ini saya juga sering salah kaprah. Saya pikir kalau dibaptis lahir ini baru masuk ke mana? Surga. Tapi di sini nggak masuk surga kan? Masuk kerajaan Allah. Amin. Supaya kita ngerti ya. Jadi ada tugas. Kalau kita dilihat di Wahyu, ya siapa yang menang itu akan masuk kasih mahkota. Baru siapa yang menang masuk ke surga. Amin. Jadi bukan berarti baptis terus selamat masuk surga. Ada sesuatu yang baik, kerajaan Allah. Yesus mati buat kita, pulihkan kita supaya kita mewakili Dia dan lakukan semua taklukan dunia ini, mewakili Dia. Ada tanggung jawabnya. Yang pertama, kalau kita dilihat di Wahyu 2, yang pertama apa? Kasih mula-mula. Itu nomor 1. Ya, gimana? Kalau kasih mula-mula apa? Siapa yang menang, aku akan memberikan apa? Makan. Dari mana? Pohon kehidupan. Kembali lagi kan permulaan. Pohon kehidupan itu siapa? Yesus Kristus. Ya, ini permulaannya. Kalau kita dicangkokkan di situ dan kita tetap di situ asal mulanya. Ya, kita akan dipimpin, dituntun sama Dia semuanya. Di luar itu kita tidak bisa apa-apa, bahkan kering. Itu syarat utama dan pertama. Amin. Nah, jadi kita dilahirkan baru. Nah, bicara soal lahir baru. Jadi kalau kita masuk kerajaan dari iblis, masuk ke kerajaan Allah. Kalau dari kerajaan iblis, nggak usah lahir baru, nggak usah ngapa-ngapain, emang sudah iblis gitu kan. Tapi kalau harus masuk kerajaan Allah, kita harus punya apa? Kehidupan Allah. Misalnya gini, saya mau kasih ilustrasi. Misalnya ada geng motor, kalian pasti nggak cocok masuk geng motor, nggak diterima. Oh, orang Kristen baik-baik nggak terima, betul? Karena kalian nggak cocok. Sama juga orang geng motor jadi pendeta atau pekerja nggak cocok, kita nggak terima. Nangkep? Jadi pentingnya ini apa? Kita harus lihat cocok atau tidak. Jadi kalau kita lahir baru masuk kerajaan Allah, kita harus punya kehidupan Allah. Kalau kita mau masuk kerajaannya geng motor, kita harus punya sifat karakter kehidupan yang begitu. Kayak mereka yang jahat, makin leader, pemimpin. Betul? Betul nggak? Kebalikannya sama. Udah nangkep ilustrasi ini? Ya, jadi penting itu. Jadi untuk itu kita mesti tahu bahwa manusia itu di kacamata Allah, kan minggu lalu kita ngomong, itu apa? Bobrok. Seperti ular apa? Ular bludak. Ya. Nah, itulah yang harus kita rubah. Amin. Itu yang harus kita rubah. Cara rubahnya gimana? Lahir baru. Setelah lahir baru, Roh Kudus masuk ke kita dan benih firman, benih Kristus masuk ke dalam kita, menguduskan kita. Semakin kita dengar firman, semakin kita memuji Tuhan, disitulah benih firman bertumbuh dan bergerak sampai matang. Amin. Nah, itulah yang Tuhan masukkan itu. Ya. Jadi untuk supaya benih firman itu bertumbuh, syarat pertama ya Pak, diajarin di Matius 5. Yang pertama apa? Rendahkan diri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan apa? Mempunyai kerajaan. Semakin kita rendah hati, maka itu hatinya itu lunak, dia akan bertumbuh banyak. Amin. Jadi kerajaan itu diumpamakan adalah penabur, nabur dalam hati kita. Kita makin miskin di hadapan Tuhan, dia akan mengakar, bertumbuh banyak. Nah, ini Kristus yang menguasai kehidupan kita. Amin.
Jadi kita mesti lihat juga perumpamaan tentang contoh antara orang Farisi sama pemungut cukai. Orang Farisi bilang, aku tuh orang yang gak berdosa, nggak seperti orang-orang itu loh biar cukai. Ya, aku tidak berzina, 1 hari aku berdoa 2 kali, dan aku juga memberikan pertolongan. Aku tidak berdosa, tidak seperti mereka. Orang Farisi bilang, aduh, aku ini orang yang berdosa. Ya, aku ini orang berdosa. Nah, siapa yang masuk kerajaan Allah? Orang Farisi. Jadi selama kita itu berasa aku orang yang gak berdosa, maka Tuhan akan merendahkan bahwa dialah orang yang berdosa. Amin. 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 Jadi kalau kita udah mulai tidak ada rasa aku berdosa, atau orang ampuni aku, udah gak mulai lagi itu, berarti kerajaan iblis sedang bergerak dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya itu kita melihat tanda-tandanya. Ini kan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu nih Tuhan, aku kurang, aku berasa udah hebat, aku udah nggak perlu lagi, kita tahu bahwa kita sedang jatuh. Apalagi nggak ada kasih mula-mula. Ya. Begitu dalamnya engkau jatuh, katanya firman Tuhan. Ya. Jadi penting kita introspeksi tiap hari di mana kita ada ini. Ya. Kedua, adalah memiliki iman. Nah, ini bicara soal ketika perwira Romawi itu adalah orang yang kafir, ya, nggak Tuhan-Tuhanan, pokoknya dia cuma tahu bukan orang gereja lah, ya. Isa datang cuma Tuhan, datang anak buahku itu sakit, tolong sembuhkan. Ya, dia bicara sama Tuhan itu. Oke, aku datang sekarang ke rumahmu. Tapi dia bilang, enggak, jangan Tuhan, aku nggak layak terima engkau. Kamu ngomong aja, kata-kata aja, ya, maka dia sembuh, gitu. Kenapa? Aku juga tahu bahwa aku ini apa? Bawahan. Di bawah aku bawahan, aku punya tentara bawahan juga. Kalau aku suruh A, kiri, B. Bicara apa? Otoritas. Bicara apa? Kuasa. Nah, maka itu Yesus katakan, ini aku belum pernah nih lihat orang yang imannya segede gitu. Nah, ini Tuhanจะbicara sama kita nih. Ya. Perwira Romawi itu apa? Dia tahu Tuhan yang punya kerajaan. Tuhan yang berdaulat atas bumi. Amin. Semua yang Tuhan punya. Dia ngerti bahwa aku bawahan atas itu perintah, nah, dia jalanin. Aku diperintah jalan. Karena dia otoritas. Demikian juga dia tahu Yesus itu Mesias. Dia yang punya kerajaan. Apa yang dia ngomong pasti terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita juga. Percaya nggak sama firman? Kalau firman A, maka itu akan terjadi. Itu pesan Tuhan juga kepada saya, kita semuanya. Kenapa? Kerajaan Allah bukan soal perkataan, kita dengar firman Tuhan, tapi bicarakan soal apa? Kuasa. Percaya nggak? Amin. Kalau percaya, maka itu terjadi. Amin. Jadi mukjizat itu terjadi dalam ada masalah. Amin. Jadi kalau ada masalah, kita ingat Tuhan. Sampaikan, harus kita ucapkan, maka itu terjadi. Seperti Tuhan Yesus, seperti perwira ini. Tuhan, engkau katakan aja, sembuh pasti sembuh. Amin. Nah, jadi kata-kata lain apa? Iman. Iman itu apa? Nggak lagi. Iman adalah pengenalan terhadap apa yang adanya Tuhan Yesus. Amin. Artinya apa? Tuhan Yesus baik. Oke. Tuhan Yesus pemelihara. Oke. Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Nah, sekarang apa yang ayo kenal? Engkau akan yang menyembuhkan Tuhan. Saya percaya, maka terjadi. Itu bicara apa? Kuasa kerajaan Allah. Amin. Jadi kembali lagi saya mau ulang ya. Tuhan Yesus perintah segala kuasa langit, bumi, di bawah bumi dipegangnya. Dan aku sudah perintahkan engkau, beritakan kerajaan
sampai ke pelosok-pelosok. Ya, artinya apa? Dan setelah itu dia akan datang. Supaya kita ini aware, sadar, yes Tuhan, I'm ready. Kita tunggu. Karena semua musuh itu harus ditaklukkan di bawah kakinya. Kakinya adalah siapa? Kita. Kita prajuritnya. Jadi kata-kata gereja itu harus mempersiapkan prajurit-prajurit Tuhan Yesus Kristus. Amin. Termasuk kita sih harus siapkan prajurit-prajurit. Kalau semua udah siap, dia datang. Dan dia perintahkan bergerak. Amin. Jadi iman adalah pengenalan tentang Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang kamu kenal siapa? Nah itulah, sebesar itulah imanmu. Amin. Ya kayak itu kita harus ngalamin dia, kenal dia. Siapa sih Yesus? Kenalin dia. Cara kenal dia, ngalamin dia. Oh kita kenalin dia. Wah, jadi nggak takut lagi. Ada apa masalah? Tenang, aku udah ngalamin dia. Ucapin. Itu iman. Kalau belum ada iman, baca firman. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat ya, Tuhan itu sungguh baik, lengkap semuanya gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi sebelum saya ke sini soal pelayanan. Jadi pelayanan kan nggak harus di gereja ya. Jadi kalau misalnya suatu hari ada orang sakit, ada orang kesetan, nah, kalau Pak tolong doain, kita harus praktekin gitu. Ya, harus praktekin. Oh, ya. Saya juga begitu juga praktekin. Masa pendeta kabur, nggak boleh. Saya juga takut juga. Gitu. Ya. Tapi maju dengan iman Tuhan. Jadi misalnya kita lakukan, jangan kabur. Jadi kalau itu doain, ada yang saya bilang, ini sakit, doain. Dulu saya dari kerja gitu, doain. Aduh, doain gimana ya? Nah sekarang kita udah dengar kebenaran firman Tuhan kan ya? Puasa. Tuhan apa? Praktekin aja, itu urusan Tuhan. Amin. Bener apa tidak? Nanti kan kaget, wah bener loh firman Tuhan tuh. Oh iya, ada lumayan juga kayak saya dipakai Tuhan. Saya kadang nangis. Tuhan, aku nih orang gak berguna Tuhan. Terus setelah itu saya, oh Tuhan terima kasih, aku minimum saya berguna di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Padahal gitu, harus kita menjadi orang yang berguna. Kalau nggak tuh kita itu hidup tuh, aduh, benar-benar ngeri. Tapi kalau kita rasa Tuhan, aku kok bisa dipakai Tuhan? Kau jadi orang kesayangan. Ada rasakan tuh, kita makin mengasihi Dia. Jadi saya nggak heran ya, zaman dahulu kisah para rasul. Murid-muridnya kok bisa mau mati kayak gitu ya? Ya kan? Kok bisa mati, saya juga takut mati. Tapi kok bisa begitu? Karena kasih Tuhan. Wah. Ya, saya harapin jangan ada yang mati gitu kan. Tapi kasih Tuhan melimpah. Amin. Nah, saya cepetin dikit ya. Memiliki perhentian. Jadi yang ketiga itu masuk dalam bacaan Allah, tinggal dalam jalan itu kita harus memiliki perhentian. Jadi misalkan ini di Matius 9, jadi Matius 8, 9, jadi Matius itu bisa tentang kerajaan. Kalau Yohanes bicarakan, kalau di kitab Yohanes bicarakan kehidupan. Ya, kalau kita mengatakan tahu belajar tentang kehidupan, apa itu banyak di Yohanes. Kalau bicara tentang kuasa kerajaan di Matius. Ya, di Matius 9 itu kita lihat, Matius itu pemungut cukai. Dia dipanggil, oke ikut aku, dia ikut. Nah, kerja Matius, pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dihina. Kenapa? Dia orang Yahudi, ya, di mana dia bekerja untuk imperialis Romawi. Itu dihina, dia ngambil cukai terus kasih kepada orang Romawi, dihina sekali. Nah, Yesus manggil orang yang berdosa ini untuk ikut dia. Maka itu setiap kita, maka kita lihat ya, murid-murid Yesus itu orang yang sederhana semuanya. Orang yang dari Kapernaum, yang
nelayan, ya, pungut cukai. Nah kita juga sama. Makanya itu orang bobrok-bobrok yang dipanggil. Kalau kita nggak merasa kita ada suci, nggak terus Tuhan bilang nggak perlu lagi. Nah Matius, ya setelah dia panggil masuk kerajaan Allah, dia undang pesta, makan sama Yesus bersama orang-orang dosa. Orang Farisi, kamu gimana ini? Ya pendeta masa makan orang-orang berdosa, ya kan? Nggak bisa. Tuhan Yesus bilang apa? Ya, aku datang untuk orang yang berdosa, orang sakit, orang sembuh, orang segar, orang apa nggak perlu tabib, nggak perlu dokter. Aku datang tuh buat mereka yang berdosa. Terus akhirnya juga murid-muridnya Yohanes juga datang ke orang Farisi. Aku nih sama murid-murid orang Farisi berpuasa, kok kamu nggak berpuasa? Anggap. Yesus berkata, mungkin nggak sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu ya berduka, ya, tidak makan saat dimana mempelainya ada? Kan nggak mungkin, memalukan kan? Ada mempelai, ada itu puasa, kan enggak. Nah ini maksudnya apa? Ini sama buat kita juga ya. Jadi kalau kita sekarang itu banyak dari kehidupan kita itu yang selalu banyak aturan-aturan yang dibuat diri kita sendiri, ya sehingga apa? Kita menyusahkan diri kita sendiri. Nah, kita udah ngerti firman Tuhan. Ini Taurat itu kan juga hari ini masih itu. Kalau kita baru ke Israel itu, lift aja itu nggak boleh dipencet. Israel nggak boleh kerja, hari Sabat tuh nggak boleh kerja. Jadi nggak boleh pencet. Jadi lift itu otomatis sendiri gitu. Ya kayak sama juga, orang nggak boleh angkat koper. Ini yang bikin siapa? Nangkep. Ini banyak hal-hal yang sesuatu yang manusia pikir dia membuat sesuatu buat Tuhan, buat sesuatu untuk kebaikan. Padahal dia semuanya adalah untuk dia punya otoritas, dia sebuah otoritas, dia punya kuasa, dia semua yang melakukan itu untuk kepentingan dia sendiri. Termasuk ini gereja juga sama. Saat ini kita bisa tahu juga ada yang ini nggak boleh, hari Sabat juga nggak boleh, nonton TV nggak boleh, ya serah gitu ya. Tapi kenapa bikin susah sendiri sih? Nikmatin. Yang penting benar. Nangkep. Jadi kata lain di sini katakan di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan apa? Manggil, siapa yang letih lesu? Sini, mari, datang. Ya kan? Karena letih lesu. Siapa yang letih lesu? Tuhan tanya. Ada yang letih lesu? Masa sih enggak sih? Enggak letih lesu kan enggak datang ke sini kan? Hah? Betul nggak? Kita semua kan letih lesu, capek, makin cari Tuhan. Yes. Betul? Masa nggak capek? Capek. Kalau nggak kan udah nggak dari gereja, aku udah Hebat. udah bebas. Apalagi saya dulu nggak mau jadi pendeta, nggak mau juga. Saya dulu saya tuh mau masuk Kristen cuma satu, diberkatin, kasih gini dapat 100 kali lipat. Kenapa nggak mau? Itu aja. Terus hidup selamat gitu kan? Nggak lebih dari itu. Akhirnya saya ngomong kan, saya pikir celup bangkit masuk surga gitu. Oh, Tuhan, no. Tuhan kasih tahu enggak. Tuhan baik. Maka saya nggak selamat. Jadi Tuhan bilang enggak, harus lakukan sesuatu. Kamu dipanggil perang. Jadilah anakku yang berguna. Saya juga bilang, Tuhan, aku kok nggak bisa semuanya segitu ya. Semuanya kok nggak bisa, kok nggak berguna. Tapi Tuhan akan pakai kita semua, akan kita, aduh dahsyat nih aku nih. Amin. Nah disinilah saatnya nanti kita lihat Tuhan itu luar biasa. Kok bisa sih aku dipakai Tuhan gini? Kok bisa sih aku mesti share? Kok bisa aku diberkatin? Kita akan nangis. Semakin kita nangis, semakin kita mengalir kasih Tuhan. Ya, dan itu kita dapat mahkota. Wahyu 2:7.
dikasih makan dari pohon kehidupan. Amin. Jadi penting hati kita harus beres. Oke. Ini terakhir. Jadi ini apa yang bikin kita beban? Ini saya juga sama nih. Saya dulu itu nggak ikut Kristen, nggak ada beban, karena saya hidup sesuai dengan iblis kan gitu kan. Saya nggak ada beban. Setelah lahir baru, berarti saya ada pohon dua nih, pohon kehidupan sama pohon pengetahuan kan. Ada Tuhan Yesus, ada iblis gitu kan. Pusing saya gitu kan. Saya hidupnya gimana nih? Buat saya stres. Karena saya hidup dalam jiwa kan. Jiwa saya maunya gini. Iblis ganggu saya harus gini. Tuhan Yesus bilang ini, yang mana gitu kan. Apalagi jadi pendeta, ada gembala. Nggak gampang, mesti jaga image kan. Bener kan, pendeta harus jaga image. Itu nggak gampang. Jadi kalau kita nggak penyerahan total, cook itu nggak enak. Amin. Jadi kalau kita, Tuhan, aku mau serahkan. Jadi jangan jaga image lagi, berserah sama Tuhan, maka semuanya indah. Jangan sok pinter, sok berhikmat, sok kudus, sok suci, mengadakan di sini pohon. Dari lama-lama pohon pengetahuan itu lama-lama hilang. Pohon kehidupan bangkit hidup kita. Amin. Nangkep. Nah itulah masalah besar di kita adalah kita mau hidup cara kita sendiri. Ya, terus Tuhan berkatin aku, betul? Maka itu capek gitu, goyang terus gitu. Tuhan bilang kanan, enggak, mau kiri, Tuhan berkati aku gitu kan. Enggak diberkati, terus mana Tuhan berkatmu katanya, firmanmu enggak, ya dan amin gitu. Amin. Jadi mulai berserah, mati. Kembali lagi, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus hidup di dalam aku. Kerajaan Allah, kita bicara tentang apa? Totalitas kehidupan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhir. Sebelum itu benar. Ayo kita baca sama-sama. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini saya hafalin nih dari tahun 2002 saya hafalin. Kenapa? Sama yang belakangnya gitu, semua ditambahkan. Benar. Dari itu Yesus tadi saya cuma salah duit tadi. Gitu. Tapi benar, Tuhan akan kasih. Amin. Ya, Tuhan akan kasih. Karena saya dulu hafalin itu, tapi nggak terjadi banyak gagal gitu, daripada benar ya itu. Nah, sekarang saya mau ngajarin yang benar sih gimana. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi kan udah, kerajaan Allah apa? Pemerintahan, kuasa terhadap siapa? Ya. Dan kalau itu berarti dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi kalau dia berdaulat kita, jadi hidupku bukan aku lagi, dia yang berdaulat atas hidup kita. Berarti kita harus mencari tahu kehendak Tuhan hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan, aku mesti ngapain nih? Kan dulu kan bilang, Tuhan, aku mau ini ya, berkati aku ya. Aku ke gereja nih, berkati aku ya, aku mau makan nih, berkati aku ya, mau bikin bisnis nih. Sekarang enggak, Tuhan kita ngajarin kita tidak begitu. Apa yang Tuhan mau, kita ikutin dia. Nangkep? Ya, karena saya itu salah. Tuhan, aku mau ini, Tuhan mau itu. Kerajaanku sendiri. Betul? Dulu saya selalu ngomong, I want to build my own empire. Keren bener ya ini. Keren bener ya. Dulu nanti saya mau bangun kerajaan saya sendiri. Bener. Kan sepertinya kan bagus ya. Anak muda punya pikiran gitu ya. Nah, itu kita orang tua harus ngajarin kepada firman Tuhan. Hidup kita itu bukan kita lagi, tapi Yesus hidup kita. Kerajaan dia terjadi dalam hidup kita. Nangkep? Itulah kerajaan. Kebenaran itu apa? Yesus itulah kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang anggap kita benar, yang anggap diri kita benar, nggak bisa. Yesus adalah kebenaran. Dialah sebagai patokan yang benar.
Amin. Dan kalau kita tahu itu dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka janji Tuhan apa? Dua hal, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semoga firman Tuhan itu tertanam di kita dan Tuhan akan kasih kita pengalaman dari ayat ini. Semuanya diberkati, semua ditambahkan. Amin. Mari mulanya. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau berfirman melalui hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri menyempurnakan semua firman itu Tuhan, yang Kau telah taruh Tuhan di hati setiap umat-Mu ya Bapa. Berkaryalah Tuhan supaya Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.